Demand tablet dalam 2 tahun terakhir ini kelihatannya sedang meningkat, dan saya cukup heran kenapa brand yang bawa produk tablet ke Indonesia masih sedikit. Tapi di Android, yang selama ini paling konsisten memproduksi tablet baru adalah Samsung. Nah, mereka belum lama ini meluncurkan produk refresh dari Galaxy Tab S6 Lite. Bandrol harga varian 2022 ini cukup menarik, karena lebih murah sekitar 1 juta dibanding varian 2020. Tapi, apakah harganya udah pas? Apa yang berbeda sih, dan tablet ini cocok untuk pengguna yang seperti apa? Tablet ini tuh dari namanya aja udah sama dengan Tab S6 Lite keluaran 2020 kemarin. Jadi dari body dan desain pun sama persis. Nggak ada yang berbeda. Terus karena tablet ini tuh masuk seri S, jadi desainnya mewah. Bodinya full metal dan desain layarnya juga modern. Mirip dengan iPad Air series terbaru, walau bezelnya belum setipis tablet flagship. Selain desain, hampir semua sektor itu sama persis dengan varian yang 2020-nya. Panel layarnya juga masih memakai PLS resolusi Full HD+. Pas dari awal lihat layarnya sih, ya biasa aja kualitas panelnya buat harga segini. Tapi pas saya pakai buat nonton ternyata masih oke banget lah. Nah, ini kan panelnya sama persis dengan varian 2020 kemarin. Kalau 2 tahun yang lalu masih relevan sih, tapi di tahun ini menurut saya harusnya ada peningkatan. HP Galaxy S series 3 jutaan aja udah pada pakai AMOLED. Kalaupun di sini belum bisa kasih AMOLED, seenggaknya bisa lah kasih panel PLS atau IPS yang grade-nya lebih bagus lagi. Dan seharusnya bisa kasih refresh rate di atas 60 Hz. Untuk speaker dia stereo dan ada fitur Dolby Atmos-nya juga. Dan kualitasnya sih menurut saya udah bagus lah buat diajak multimedia. Untuk kamera masih sama persis juga. Kamera belakangnya 8 megapiksel, depan 5 megapiksel. Ya cukup lah untuk keperluan kerjaan ataupun sekolah. Kamera depannya walau 5 megapiksel juga masih oke untuk keperluan video meeting. Masih lebih bagus dibanding kamera laptop pada umumnya. Sebagai informasi, kalau dipakai Zoom meeting kalian bisa ganti backgroundnya juga. Seperti yang kalian tahu, tablet ini support S Pen dan sudah dikasih di dalam box penjualan. Jadi nggak perlu keluar dana lebih lagi. Nah, saya sangat merekomendasikan tab ini buat kalian yang butuh S Pen-nya. S Pen ini fungsinya cukup luas. Bisa untuk yang paling simple seperti menulis dan bikin notes, tanda tangan dokumen, atau kegiatan produktivitas lah. Sampai untuk gambar-gambar dan berguna untuk berbagai bidang. Dari anak sekolah, kuliah, sampai kerjaan office atau desain. Dan buat kalian yang merasa layar HP kekecilan buat coret-coret, bakal kerasa puas di kanvas seperti ini. Fitur Continue Apps juga enak banget buat yang mau ngelanjutin kerjaan atau tulisan dari HP ke tablet ini. Tapi agak sayang, Tab S6 Lite ini nggak ada fitur second screen seperti di tablet flagshipnya. Ini sebenarnya berguna buat mirroring display PC ke tablet. Ya paling harus pakai aplikasi pihak ketiga ya. Tablet ini juga ada fitur Samsung DeX yang bikin tampilan UI-nya mirip seperti tampilan OS laptop atau PC. Tapi tab ini nggak ada fitur DeX on PC seperti di S22 Ultra yang bisa connect melalui USB ke Windows. Dan nggak ada fitur wireless DeX-nya juga. Satu-satunya yang berbeda dari tablet ini dengan varian yang 2020 adalah penggunaan chipsetnya. Varian 2022 ini memakai Snapdragon 720G. Prosesor ini tuh cukup legendaris ya, karena kemarin ini banyak dipakai di HP 4-5 jutaan. Yang pasti ini merupakan upgrade dari Exynos 9611 yang dipakai di varian 2020. Nah, kalau di varian 2020 saya merasa performa basic seperti browsing masih stutter. Kalau di varian ini kerasa udah lebih mendingan. Sebetulnya untuk kelas menengah udah oke, walau memang saya berharap bisa sedikit lebih smooth lagi. Ini entah karena saya sudah terbiasa dengan layar 120 Hz yang smooth, atau Samsung perlu bikin animasi di 60 Hz-nya jadi sedikit lebih mulus lagi. Saya merasa masih agak kurang smooth dibanding HP kelas menengah Samsung yang layarnya di set di 60 Hz. Untuk multitasking, pindah-pindah aplikasi udah lumayan oke juga. Terus kalau kita multi window masih terasa cukup nyaman juga. Sebetulnya kapasitas RAM-nya sih 4 GB, yang sekarang itu standar di HP kelas 2 jutaan ya. Mungkin karena ada fitur RAM Plus yang bisa kasih virtual RAM hingga 4 GB, jadinya tablet ini masih lumayan buat diajak multitasking. One UI-nya sudah pasti langsung dapat yang terbaru, tapi saya belum dapat info tablet ini bakal terima berapa kali major update. Harusnya sih minimal bakal dapat 2 kali major update ya. Dari kalian juga banyak yang penasaran nih, gimana performanya kalau diajak edit video. Saya coba tes ngedit memakai VN Video Editor. Waktu ngedit footage Full HD 60 fps di tablet ini sih nggak ada masalah. Masih nyaman pas nge-preview dan nge-cut. Saya tambahin efek-efek transisi juga masih lancar. Pas saya tes footage 4K 24 fps dari kamera mirrorless pun masih cukup lancar. Walau kadang agak tersendat pas preview. Tapi masih nggak parah lah. Tablet ini masih kuat. Paling pas di footage 4K 60 fps aja, tab ini udah nggak kuat ya.
Tapi ya ini sih wajar. Kalau untuk performa gaming, saya rasa kalian udah pada tahu performa Snapdragon 720G ini seperti apa. Saya ajak main game baru seperti Apex Legends sih masih tergolong lumayan untuk kelas menengah. Di grafis normal bisa dapat 50 fps, walau kalau lagi rame suka turun ke 40 fps. Untuk storage-nya dia besar ya, 128 GB dan masih bisa diekspansi. Dan tentunya sudah support 4G juga. Kapasitas baterainya juga besar, 7040 mAh. Terus untungnya kita masih dapat charger juga. Tapi sayangnya charger yang dikasih masih yang lambat. Walau sebetulnya tablet ini support adaptive fast charging 15 watt. Di harga 5-6 jutaan sih memang ada beberapa alternatif tablet lain. Kalau mau yang Android, ada Mi Pad 5. Secara chipset dia lebih bertenaga dan layar juga lebih bagus. Walau saya sendiri sebenarnya belum mencobanya. Tapi untuk Mi Pad 5 ini pengennya dijual terpisah ya. Atau kalau kalian di ekosistem Apple, iPad pun ada beberapa pilihan, seperti iPad mini 6 yang bukan garansi resmi tapi ya, atau iPad 9. Tapi kalau dihitung-hitung, iPad 9 di harga 5 jutaan itu storage-nya cuma 64 GB dan nggak bisa diekspansi. Terus Wi-Fi only pula, dan belum dapat Apple Pencil-nya juga. Kalau kalian butuh yang LTE dan pensilnya, perlu siapin budget kurang lebih 10 juta. Jadi sebetulnya Tab S6 Lite ini tergolong cukup murah karena sudah include semuanya. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini memang bukan tablet yang menawarkan performa terbaik di harganya. Chipset dan performanya standar, walau sebetulnya udah oke dan ada improvement dibanding versi sebelumnya. Tapi seperti yang saya bilang, yang didapat itu lebih lengkap. Yang spesial memang kita sudah dapat S Pen, dan Tab S6 Lite ini sangat saya rekomendasikan buat kalian yang benar-benar butuh dan kepake banget S Pen-nya. Belum lagi fitur built-in dari Samsung buat S Pen sudah menunjang banget. Sudah dari lama dikembangkan dan terbukti juga kualitasnya. Kalian nggak perlu install aplikasi pihak ketiga pun fiturnya udah banyak. Ya kalau nggak butuh S Pen beserta fiturnya dan cari performa yang lebih ngebut, kalian bisa lirik tab lain. Intinya dia punya fitur yang mirip dengan tab flagship, tapi performa dan kualitas layarnya dipangkas saja. Dan mungkin banyak juga yang nggak butuh-butuh banget performa ngebut. Jadi buat kalian yang mau menikmati tablet Samsung dan butuh S Pen di kanvas yang lebih besar, dan nggak butuh performa yang super ngebut, rasanya Tab S6 Lite 2022 ini bisa menjadi pilihan yang baik.